Ya, selamat malam teman-teman semuanya, netizen-netizen yang terhormat ya, netizen-netizen yang lucu. Teman-teman saya semuanya, friendly saya semuanya di sini. Ya, selamat malam semuanya saya ucapkan. Ya, semoga kita semua selalu sehat. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, apapun namanya ya. Semoga kita semua juga selalu sejahtera ya. Jadi kita doakan yang baik-baik semuanya ya, teman-teman. Oke. Malam ini sebenarnya ini adalah malam yang sangat spesial ya. Spesialnya kenapa? Karena di dekat ruangan saya ini sekitar nggak nyampe 100 meter itu ada masjid dan masjidnya ini sedang memberikan semacam apa ya suara ya, tapi ini sebagai bagian dari perayaan Idul Fitri. Jadi pertama-tama saya turut berbahagia bagi teman-teman yang merayakan Idul Fitri. Ya, saya turut berbahagia bagi teman-teman yang sudah berhasil mengalahkan hawa nafsunya selama sebulan. Dan sebentar lagi teman-teman akan merayakan Idul Fitri yang luar biasa ya, di mana manusia kembali ke fitrinya ya. Dan saya juga sangat bersyukur masih bisa mendengarkan adzan ya. Artinya bahwa di sini saya menjadi orang yang selalu mencoba untuk positive thinking ya. Semoga teman-teman juga seperti itu dan semoga kita semua selalu berada dalam berkah ya. Apalagi di bulan penuh berkah ini, di bulan penuh rahmat ini, kita semua sudah menjalani kehidupan kita dengan baik ya. Walaupun dalam kondisi seperti sekarang, di mana COVID ini sudah mulai banyak memakan korban ya. Tapi kalau kita fokus ke korbannya, yang ada kita makin makin negatif thinking gitu. Kita makin ketakutan gitu. Padahal sebenarnya ya nggak usah takut-takut amat ya. Tapi kita waspada perlu ya. Tapi jangan paranoid teman-teman. Yang penting kita mulai dengan hidup sehat ya, hidup sehat dan hidup bahagia. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman saya, kamu nggak usah khawatir dengan COVID. Yang penting yang bisa kamu lakukan adalah setiap hari kamu bisa menjaga jarak ya. Social distancing itu perlu 1,5 meter lah atau 1 meter lah kalau emang nggak bisa banget gitu ya. Kemudian kemana-mana bawa masker ya, pakai masker dan maskernya tuh begini ya, bukan begini maskernya, percuma ya. Kalau begini percuma, tapi kalau misalnya begini bagus ya. Kayak kemudian kemana-mana kalau misalnya lihat ada hand sanitizer ya boleh dicoba kemudian digosok-gosok. Kemudian pada saat pulang sampai ke rumah jangan lupa. Saya selalu dikasih tahu sama teman saya begini. Kamu walaupun kamu non muslim ya, tapi kalau misalnya kamu pulang ke rumah, kamu bisa melaksanakan wudhu. Ya dan itu yang saya lakukan. Setiap kali saya pulang sampai rumah ya saya wudhu terus. Saya basuh muka saya, kemudian saya basuh telinga, hidung, ya air gitu saya hirup, kemudian saya lepaskan lagi, kemudian saya kumur-kumur, sikat gigi juga, kemudian saya basuh sampai sini, kemudian dari sini sampai sini, kemudian cuci kaki juga ya. Jadi supaya apa? Supaya kita aman dan selamat begitu sampai nanti ya. Oke. Nah, kemudian selama ini juga mungkin kita melihat ya di sekitar kita banyak orang-orang yang sudah mulai pada keluar-keluar. Banyak orang-orang yang mulai sudah pada beraktivitas. Ya sebenarnya nggak masalah sih, asal protokolnya dijaga ya. Yang masalah itu kalau udah keluar-keluar nggak pakai masker, duduknya berduaan di motor atau duduknya rame-ramean di mobil, udah gitu kemana-mana nempel-nempel. Nah itu yang jadi masalah. Tapi kalau misalnya nggak sampai melanggar protokol sih ya harusnya nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Itu menurut saya sih. Kenapa? Saya bukan tipe orang yang seneng dengan ide mengenai lockdown ya, bukan. Kenapa? Karena kalau kita bicara lockdown seperti yang ada di Cina, ya itu kan Cina bro, ya kan? Cina teman-teman. Jadi beda gitu loh. Indonesia, Indonesia. Cina, ya Cina. Mereka punya tatanan sendiri yang mereka itu sudah biasa mereka ikutin pemerintah. Dan kalau nggak begitu ditembak mati. Ya kan? Sementara mereka percaya sama pemerintahnya bahwa, oh kalau pemerintah nge-lockdown kita berarti
kita percaya bahwa pemerintah ngasih makanan buat kita. Yang which is it's reasonable ya. Dulu waktu saya datang ke Cina, teman-teman, saya sempat nanya begini sama orang di Shenzhen. Di Shenzhen, bayangkan ya, Shenzhen ini sebuah desa yang dulunya itu desa nelayan, tapi kemudian sama Deng Xiaoping, ya, pemimpin besar, Deng Xiaoping itu diubah jadi kota besar. Kemudian saya tanya di situ satu orang, saya tanya, mungkin saya salah nanya nih. Saya nanya begini, kamu agamanya apa? What is your religion? Gitu. Kemudian dia ngerti bahasa Inggris, kemudian dia bilang gini, what is religion? Apa itu agama? Kemudian saya bilang, religion is something that you believe, gitu. Agama itu sesuatu yang kamu harus percaya, atau yang kamu percaya. Kemudian dia bilang begini, my religion is my government, dia bilang. Jadi dia percaya sama pemerintahnya. Kemudian saya tanya, kalau saya agama Buddha, gitu. I'm a Buddhist. Are you? Itu dia bilang, oh I believe in the government, I believe in the party. Saya percaya partai komunis saya. Kenapa? Ya karena dari dulu apapun kebutuhan mereka selalu itu dipenuhin oleh pemerintah Cina. Nah, mereka bisa lockdown, dan lockdown itu pun hanya di kota Wuhan gitu loh. Tapi rakyatnya ngedengerin semua apa yang dibilang sama pemerintahnya. Makanya nggak heran setelah 76 hari di Wuhan, mereka itu akhirnya bisa selesai gitu pandeminya, dan sampai sekarang kita nggak dengar lagi yang namanya pandemi tambahan gitu, kecuali kemarin ada sempat tambahan pandemi karena kasus impor, tapi nggak ada tambahan pandemi dari dalam gitu. Nah, kemudian ada sebagian orang di Indonesia yang berpikir, oke, kalau gitu kita pakai cara Cina. Iya, nggak bisa dong, ya kan? Kenapa? Karena pertama, pemerintah kita tuh nggak kayak pemerintah Cina. Ya, pemerintah kita ini demokrasi. Ya, kalau di Cina itu komunis. Ya, saya nggak bilang komunis itu anti Tuhan, bukan. Komunis itu bukan anti Tuhan, tapi komunis adalah sebuah sistem di mana tidak ada perbedaan kelas dalam masyarakat. Secara teori seperti itu, tapi kalau secara praktek dia itu harus punya tangan besi. Karena kalau nggak pakai tangan besi susah. Gitu, karena udah terbiasa pakai tangan besi kayak di Vietnam, di Cina, di Kuba, ya. Jadi mereka udah terbiasa untuk ngedengerin apa kata pemerintahnya. Masalahnya adalah di Indonesia begitu enggak. Ya, kita dari dulu udah terbiasa dengan yang namanya demokrasi, kebebasan, bahkan sampai saking bebasnya, ya kadang ada sebagian dari rakyat kita yang sampai demo ngejelekin pemerintah, ngejelekin presiden. Ya, presiden siapapun pasti ada yang dijelekin ya gitu kan. Kalau sekarang katanya, ya istilahnya sekarang dibilangnya Raja Kodok lah. Kalau dulu waktu SBY lah ada yang ngomong itu kerbau lah, apa segala macam. Wah, itu sangat kasar. Dan which is itu biasa aja buat Indonesia. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia ini terbiasa bebas. Dan apakah kita bisa menggunakan kebebasan kita itu untuk melockdown diri kita sendiri? Atau mem-PSBB-kan diri kita sendiri? Jangankan ada begitu ya, jangankan dikasih aturan, ya bahkan ditegesin pun kita kadang-kadang itu lebih suka cari celah. Begitu, cari celah untuk ya gimana sih caranya supaya nggak kena PSBB, supaya nggak kena lockdown dan sebagainya. Bahkan sekarang ini lagi zamannya di mana pemerintah Anies Baswedan, saya bilang ini orang hebat ya. Dulu saya pilih beliau sih, jujur aja gitu. Memang saya bukan kadrun, tapi saya ngelihat beliau cukup bagus. Apalagi sekarang beliau bilang tidak boleh ada sholat Id, ya kan? Kemudian istilahnya orang-orang dari luar Jakarta tidak boleh masuk ke Jakarta, atau dari Jakarta tidak boleh keluar Jakarta. Itu aja masih banyak yang ngelanggar, teman-teman. Ya kan? Ya gimana kita bisa menjadi sebuah bangsa yang kayak Cina? Nggak mungkin. Jadi solusi lockdown itu tidak bisa berlaku di Indonesia gitu. Kemudian, jadi apa dong solusinya? Ya serba salah ya. PSBB memang itu bagus, tapi lagi-lagi PSBB kalau rakyatnya juga tidak peduli dengan kesehatan mereka, ngumpul-ngumpul, dempet-dempetan sampai 1 senti, nempel-nempel,
ya itu nggak bakalan ada gunanya, percuma gitu loh. Jadi ya kita di sini hanya bisa ngapain ya, kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, kita cuma bisa bantulah pemerintah sedikit gitu loh. Itu pesan saya ya, bantulah pemerintah sedikit. Kita nggak perlu nyalahin siapa-siapa, nggak perlu nyalahin pemerintah, tapi kita bisa lakukan yang terbaik buat diri kita maupun buat masyarakat di sekitar kita, teman-teman ya. Dan topik saya memang ada kaitannya dengan COVID ini. Banyak orang sekarang ini yang berpikir satu hal, bahwa COVID ini adalah konspirasi global. Ya. Ada yang menyatakan seperti itu. Bahkan belum lama nih, ini pengalaman saya ya. Saya datang ke wihara. Ya, saya datang ke wihara. Wihara ini adalah wihara saya, yaitu Wihara Siripada. Pas saya datang untuk dana makan, biasanya kalau udah pulang, udah selesai dana makan, saya nggak langsung pulang. Biasanya saya datang ke situ, saya sembahyang, saya meditasi. Nah, pada saat saya habis meditasi, selesai nih, mau meditasi ronde 2. Jadi saya ngopi dulu gitu. Sambil ngopi, itu ada seorang tua. Orang-orang tua kayak kongko gitu lah. Kongko ya sekitar umur 70-an, 60-an, 70-an lah. Dia datang ke saya, dia ngajak ngobrol, tapi saya jaga jarak aman sekitar 1,5 meter jarak ngobrolnya, kita pakai masker. Kemudian dia bilang begini, ini gara-gara COVID ya kita semua jadi begini. Saya cuma iyain aja, iya Pak. Tahu jawaban dia gimana? Iya tuh gara-gara Amerika. Bayangin, di wihara, seorang tua yang nggak kenal apa-apa, dia sampai tahu loh bahwa ini adalah buatan Amerika. Di mana informasinya gitu. Dan saya tanya, Bapak kok bisa dapat kesimpulan begitu? Ya, dalam hati memang saya setuju, cuman saya pengen tahu aja ini orang tua dapat dari mana nih informasinya bahwa COVID adalah buatan Amerika. Kemudian dia bilang, iya, saya kan baca berita, dan saya memang logika aja, pakai logika aja bahwa ini akhirnya adalah Amerika. Oke, gitu kan. Di situ saya tampung tuh, saya tampung. Udah gitu nggak lama saya tanya lagi. Saya tanya lagi teman saya yang suka datang ke wihara juga. Saya tanya, gimana pendapat kamu mengenai COVID ini? Kemudian dia bilang, nah ini gara-gara Amerika. Nah, ada 2 orang loh yang tidak saling kenal di wihara, yang satu muda, yang satu lagi tua, dan dua-duanya bilang ini Amerika. Bener gak sih sebenarnya? Gitu. Dari dulu sebenarnya ketika saya dengar kasus ini ya, saya dengar kasus mengenai COVID ini, dari awal entah kenapa ya, I have some feeling gitu bahwa ini bukan virus asli nih. Ini bukan virus alami, tapi ini adalah virus yang mungkin buatan ya, mungkin buatan. Akhirnya saya coba berpikir gitu, saya coba mencari informasi apa sih virus ini dan sebagainya. Oh, ternyata virus ini muncul di Wuhan, di kota Wuhan, adalah kota yang ada di tengah-tengah Cina, dan kota ini itu dikelilingi oleh kota-kota kecil lainnya yang di mana Wuhan ini itu menjadi pusat dari industri dan telekomunikasi dan teknologi Cina. Ya, banyak perusahaan-perusahaan itu ada di Wuhan. Kemudian waktu itu saya pikir, Wuhan kota kecil ya gitu kan, ya nggak ada masalah lah, ini penyakitnya nggak bakalan kemana-mana lah gitu, di Wuhan aja gitu kan. Tapi saya salah waktu itu. Begitu saya baca lebih lanjut, ternyata Wuhan ini dia spesial ya. Kota ini adalah kota di mana railroads dari seluruh Cina itu ketemu tuh di Wuhan. Karena Wuhan itu posisinya pas di tengah-tengah Cina. Jadi ketika saya lihat di sini, waduh, itu railroadnya itu dari mana? Dari Tibet ada, dari Xinjiang ada, dari Beijing semua ada, dari Shenzhen, dari Hong Kong, itu semua ngumpul di Wuhan. Kemudian di Wuhan itu juga ada sebuah bandara internasional ke 5 negara. Gitu. Jadi ini di sini pusat transportasi, dan kemudian banyak waktu itu orang bilang, ini kan virus alami gitu kan, virus alami dari kelelawar. Katanya gara-gara orang-orang Cina itu senangnya makan kelelawar mentah atau enggak, atau gimana lah gitu kan. Kemudian saya berpikir juga waktu itu, kalau kelelawar, harusnya orang-orang tomohon di Indonesia itu udah kena COVID duluan ratusan tahun yang lalu. Harusnya orang-orang Cina itu udah kena COVID dari ratusan tahun yang lalu. Tapi kenapa baru kali itu, di mana momennya itu tepat sekali ya, momennya tepat setelah perang dagang selesai dengan Amerika, tiba-tiba muncul COVID.
Kalau sesuatu yang alami, yang saya pahamin ya, sesuatu yang alami itu tidak akan muncul tiba-tiba, tapi dia in proses gitu. Dan ini tiba-tiba muncul pada saat momen yang tepat gitu. Dan pada saat itu juga Amerika langsung bilang, "Wow, ini Cina nih yang salah apa segala macam." Di situ makin menambah kecurigaan saya gitu bahwa sebenarnya ini ada permainan gitu kan. Kemudian saya cek lagi, kenapa di Wuhan? Ya ternyata benar teman-teman, di Wuhan itu ya karena Wuhan itu ya percaya nggak percaya dia adalah satu kota yang memainkan peranan penting, tapi tidak terlalu terkenal seperti Shanghai atau Beijing, gitu. Nggak seperti itu. Nah, makanya sejak saat itu saya meyakini bahwa ini adalah senjata biologis. Ya, jadi itu dulu. Kesan pertama saya adalah ini penyakit biasa. Tapi begitu saya lihat data-datanya dan saya analisis dengan pemikiran saya, maka saya sampai pada kesimpulan itu. Apakah kesimpulan itu salah? Bisa jadi salah. Apakah kesimpulan itu benar? Bisa jadi benar. Kita masih belum tahu sebenarnya siapa sih yang dalang di balik COVID ini. Apakah dalangnya kelelawar? Tapi kayaknya nggak mungkin juga kalau cuma kelelawar dia bilang begitu dan dia membuat seisi kota Wuhan itu mati atau sakit semua. Nggak mungkin juga. Wuhan itu adalah sebuah kota yang internasional, yang modern. Dan katanya dari pasar kan, dari pasar ikan, dari pasar hewan-hewan eksotis. Pertanyaannya itu ketika muncul di situ, itu apakah munculnya secara alami di situ atau memang dibawa ke situ? Dari apa yang saya pahamin sekarang ini, ya, setelah banyak sekali dapat informasi A, B, C, D, saya banyak dengerin berita. Saya banyak baca berita. Tapi saya juga nggak cuma baca satu berita dari satu sumber, dari satu kelompok ya, klaster. Saya nggak cuma baca BBC, nggak cuma baca CNN, tapi saya juga baca kadang-kadang ya informasi-informasi yang tidak diakui oleh dunia, gitu, tidak diakui oleh banyak sekali media massa lain gitu. Dan di situ ternyata banyak sekali yang namanya perbedaan-perbedaan itu banyak. Dan ketika saya mencoba untuk menyelami permasalahan ini lebih dalam, di situ saya mulai merucut kepada sebuah negara gitu, bahwa ini Amerika nih gitu kan yang main. Kenapa? Karena kalau Cina saya tahu, saya orang keturunan Cina gitu, dan saya tahu pemikiran orang Cina itu seperti apa. Orang Cina itu nggak mungkin mengorbankan diri sendiri, apalagi mengorbankan ekonomi diri sendiri, gitu. Kalau saya sebagai orang Cina, sebagai orang keturunan Cina, saya punya duit banyak, saya nggak mungkin bikin penyakit buat diri saya sendiri, ya kan, supaya saya dapat apalah segala macam, nggak mungkin, gitu. Dan kita cenderung defensif. Kalau orang-orang Cina itu biasa mainnya defensif. Jadi kalau misalnya diserang ya kita biasanya bertahan aja, tapi kita nggak pernah nyerang balik. Itu biasanya psikologi orang Cina. Tapi nggak tahu ya kalau komunis, saya nggak tahu. Tapi kalau orang Cina secara umum, secara psikologisnya, alam bawah sadarnya, kita diajarin seperti itu oleh leluhur-leluhur kita yang udah ribuan tahun umurnya. Jadi di situ saya berpikir, wah nggak mungkin. Ketika Wuhan itu kena hit gitu ya by coronavirus, Wuhan ini akan mengalami kehancuran ekonomi, dan waktu itu emang ekonominya jatuh. Ekonomi Cina itu langsung jatuh, langsung reset, langsung dari nol, gitu. Dan disitulah saya langsung berpikir, nggak mungkin lah ya, namanya orang Cina membuat rakyatnya sendiri mati gitu. Karena ya memang sekejam-kejamnya pemerintah komunis Cina yang saya tahu itu kejam ya, itu nggak mungkin menghancurkan ekonominya sendiri sih. Kalau menghancurkan orangnya, membunuh orangnya mungkin. Ya kan, apalagi kalau orang-orang yang dia bunuh itu memang lawan-lawan politik dia, kayak Falun Gong, kemudian kelompok-kelompok agama-agama yang radikal, ya, yang fanatik, ya, yang nggak mau mengakui Mao Zedong. Nah, itu pasti dia akan buru, tapi dia nggak akan memburu atau menghancurkan ekonominya. Disitulah saya baru sadar bahwa oh, bukan Cina nih yang bikin nih. Tapi kan waktu itu media itu luar biasa ya, bilangnya oh ini Cina apa segala macam. Makanya kenapa saya di FB saya luruskan. Saya selalu posting sejak itu ya. Saya selalu posting mengenai coronavirus. Dan saya postingnya itu
cenderungnya kelihatannya seperti membela Cina, tapi sebenarnya saya bukan membela Cina, saya bukan membela siapa-siapa, tapi saya mau meluruskan bahwa bukan Cina loh yang kayak gini loh gitu. Cina memang salahnya ada salahnya ya. Cina memang bukan negara yang suci, bukan negara yang baik banget enggak. Tapi dalam hal coronavirus ya bukan Cina. It's not China gitu loh. Karena ya nggak mungkin aja secara logika gitu kita pikirkan. Apalagi sampai mereka rela membangun eh, segala macamnya yang ada 10 hari hospital dan sebagainya. Itu pun mereka kaget, ya kan kaget. Akhirnya mereka, ya karena mereka udah terbiasa dengan SARS ya, akhirnya mereka bikin lagi. Tapi vaksinnya aja mereka belum ketemu, gitu. Sampai sekarang mereka belum ketemu vaksin. Kalau memang itu Cina punya rencana ya, harusnya sekarang mereka jual-jualan vaksin ya. Tapi belum nih, belum jualan vaksin. Artinya apa? Artinya bukan Cina. Ya, lalu siapa gitu kan? Banyak nih setelah itu banyak sekali informasi-informasi yang masuk mengenai ada yang namanya Amerika begini, ada yang itu. Saya gunakan itu sebagai referensi saya. Ya, tapi bukan berarti saya nganggap itu kebenaran. Ada waktu itu seorang wartawan ya dari Amerika namanya George Webb ya. George Webb ini bilang bahwa ada patient zero-nya itu sebenarnya bukan orang Cina, tapi orang Amerika keturunan Belanda. Namanya Maat Cepenazi, ya. Dan Maat Cepenazi ini dia tentara Amerika, perwira Amerika. Dan dialah yang bermain di Wuhan Military Games. Dan setelah itu, ya, setelah dia main di Wuhan Military Games, dan setelah itu yang terjadi adalah inkubasi 14 hari, dan setelah itu mulai ada kasus. Gitu kan. Sebenarnya gampang sekali untuk menuduh Amerika bermain di belakang sini gitu, karena ya bukti-bukti yang ada. Bagaimana mungkin setelah Wuhan Military Games dan pada saat itu kontingen Amerika cuma memperoleh rekor ya, ranking 30-an ya kan, padahal biasanya kalau di Olimpiade mereka ranking 1. Kemudian mereka pulang, setelah pulang 2 minggu kemudian mulai ada kasus pertama di Cina gitu kan. It's something fishy sih menurut saya gitu ya. Jadi saya masih dalam tahap yang namanya menganalisis sebenarnya siapa sih gitu kan. Dan kemudian beberapa hari terus gitu, saya ikutin terus perkembangannya, dan mulai banyak ilmuwan-ilmuwan yang menyatakan bahwa itu bukan dari Wuhan, bukan ya. Ilmuwan Taiwan ya, Taiwan itu tahu sendiri ya, Taiwan itu musuhnya Cina, bebuyutannya malahan. Tapi ilmuwan Taiwan ini dibilang bahwa virus ini bukan dari Wuhan, bukan dari laboratorium di Wuhan. Kemudian Jepang, ilmuwan Jepang, bayangan Jepang sama Cina itu musuhan dari dulu. Yang which is kalau Jepang mau nuduh Cina itu gampang banget ya. Tapi Jepang sendiri bilang bahwa ini virus bukan dari Wuhan. Kemudian ada orang Inggris, dia ilmuwan Inggris, dia memetakan genomnya coronavirus, dan begitu itu dia lihat bahwa ternyata genom coronavirus itu ada 3 gitu, A, B, C, dan yang A itu bukan yang ada di Wuhan. Wuhan itu B, berarti kan hasil dari evolusi atau development dari yang A kan, dan A ini adanya di Australia dan Amerika. Gitu, itu bayangan, itu ilmuwan Inggris itu temannya Amerika gitu. Jadi saya ngambil informasi itu dari yang seperti itu, dari bahan-bahan atau orang-orang yang memang tidak kaitan langsung dengan Cina. Kenapa? Karena kalau saya cari informasi tentang Cina gampang, dan kalau saya cari informasi tentang Cina it's a bias pasti, karena orang Cina pasti ngebelain negaranya ya kan. Nggak ada pejabat Cina atau apapun yang ngebelain negara lain gitu, atau ngejelekin negaranya dia sendiri, nggak ada. It's certain gitu, pasti. Namanya manusia seperti itu. Orang Amerika pasti ngebelain Amerika, orang Cina pasti ngebelain Cina, orang Indonesia kita pasti ngebelain diri kita Indonesia ya kan. Tapi yang kita cari adalah sumber-sumber yang dimana di luar dari negara-negara itu, dan semua itu merujuk kepada satu tempat yang namanya, mungkin pernah dengar ya, teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya Fort Detrick yang ada di Maryland. Ya, Maryland itu negara bagian
salah satu dari negara bagian awal 13 negara bagian Amerika ya. Dan disitulah tempat di mana ada patient zero gitu. Dan pada saat itu di bulan, kalau nggak salah bulan Agustus yang saya baca informasinya, di bulan Agustus beberapa bulan sebelum di Wuhan itu sudah ada sekitar 10.000 orang yang kena satu penyakit yang gara-gara dibilang itu vaping, orang nge-vape gitu ya, kemudian kena penyakit. Pertanyaannya, yang nge-vape satu orang, ya kan? Kemudian yang kena penyakit itu 10.000 orang. Itu logis gak? Logis gak kalau itu gara-gara nge-vape gitu loh? Saya punya temen banyak yang nge-vape gitu. Bahkan murid saya pun ada yang nge-vape, nge-vaping. Tapi nggak ada yang kena penyakit kayak begitu. Dan itu nggak menular. Itu berarti ada something. Kemudian ada seorang ketua badan penanggulangan penyakit di Amerika namanya Robert Redfield ya. Bukan Robert Redford ya. Kalau Robert Redford itu artis ya. Robert Redfield, orangnya tua, gemuk, dan dia bersaksi bahwa pada saat bulan Agustus sampai September itu ada 10.000 orang di Amerika yang kena sindrom pneumonia akut seperti SARS gitu, tapi namanya bukan coronavirus, tapi ciri-cirinya itu seperti coronavirus gitu. Dan disinilah ini yang menjadi bahan serangan dari seorang jubir luar negeri Cina. Intinya dia pengen supaya diusut. Dan disinilah sebenarnya perjalanan kita tuh dimulai, bahwa yang namanya pengusutan itu penting ya teman-teman. Jadi di sini saya minta teman-teman, ayo kita nggak usah terlalu fokus ya sama siapa sih sebenarnya dalangnya, karena semuanya itu masih dalam proses penyelidikan. Biarkan penyelidikan dunia ini berjalan teman-teman. Ada sekitar 116 negara yang oke dengan penyidikan ini, dan mari kita lihat. Saya udah mulai batuk-batuk nih. Bukan karena COVID buat teman-teman, tapi kering ya. Jadi saya mau minum dulu. Mumpung udah buka puasa, nggak apa-apa, aman. Oke, ya maklum. Ini tenggorokan saya mesti banyak minum ya. Tapi itu benar ya, salah satu cara supaya kita nggak kalah sama penyakit, kita banyak-banyak minum, kita banyak-banyak jaga dengan minuman yang bersih seperti air putih ya. Nggak perlu banyak-banyak minum yang bergula karena pasti akan batuk. Tapi banyakin minum air putih, banyakin sinar matahari ya. Oke, itu sekedar info aja. Oke, tadi kita sampai di mana? Oke, ini gini. Sampai sekarang penyelidikan tuh masih belum dilakukan dan masih belum dimulai. Dan ada satu hal yang bagus ya, Australia kemarin bilang bahwa oke, kita harus minta penyelidikan dunia nih. Bener, setuju ya. Jadi supaya kelihatan kebuka semua. Dan kalau bisa yang menyelidiki itu bukannya politisi yang menyelidiki, tapi benar-benar ilmuwan. Karena kalau politisi yang menyelidiki, dia pasti akan saling nyerang. Politisi Cina pasti akan menyerang Amerika. Politisi Amerika pasti akan menyerang Cina. Ya, tapi kalau penyelidikan itu dilihat dari sains ya, itu pasti akan ketahuan siapa gitu kan. Dan yang pasti Amerika pun harus membuka laboratoriumnya di Fort Detrick di Maryland. Supaya apa? Supaya jelas teman-teman. Jadi di sini sebenarnya COVID itu senjata siapa sih gitu? Kalau saya bilang itu senjata biologis ya, yaitu suspeknya antara tiga ya, antara Amerika, antara Cina, atau Israel gitu. Kemarin duta besar Cina di Israel mati misterius ya kan, it's something fishy juga gitu. Nah, oleh karena itu ya, mari kita dengarkan nanti ya ke depannya akan seperti apa, tapi saya yakin bahwa pihak yang akan menang adalah pihak yang benar. Kenapa? Karena kita sampai sekarang melihat bahwa kecenderungan nih, ini indikasinya dari data-data yang saya kumpulin, data-data yang saya baca, indikasinya adalah ini bukan pemerintah Amerika nih yang bikin nih, teman-teman. Bukan. Karena kalau pemerintah Amerika pasti mereka udah jualan vaksin sekarang. Sama kayak pemerintah Cina, pasti mereka udah jualan vaksin. Dan bahkan pemerintah Amerika pun sampai kaget ya dengan adanya seperti ini gitu. Mereka tidak menyangka bahwa ini akan datang ke negara mereka.
gitu. Bayangkan Trump ya, saya tidak suka dengan Trump, tapi saya berpikir bahwa bukan Trump yang ada di balik sini, bukan. Trump itu urusannya sama militer, ya dia pengennya tuh ekonomi militer. Nah, tapi kalau soal kayak begini, bahkan Trump aja hancur, ya kan? Trump aja sampai diserang-serang terus sama wartawan-wartawan, kemudian ekonomi juga membuat dia terancam tidak terpilih kembali. Ini bukan Trump. Ya, tapi ada something yang ada di balik pemerintahan Amerika yang akhirnya bisa mewujudkan virus ini. Ini luar biasa, teman-teman. Ya, virus ini bukan dibikin sama orang bodoh sih, gitu. Tapi dibikin sama orang pinter banget, dan bisa jadi bukan satu negara aja yang terlibat, tapi banyak sekali negara. Saya nggak bilang ini dibikin 100% ya. Jadi ibaratnya begini, teman-teman. Ini air. Ya, ini air. Air ini adalah air biasa yang kalau kita minum, ini airnya ini akan membuat kita nggak kehausan. Dan airnya itu bisa membuat kita sehat. Karena airnya ini bagus, ya, jernih sekali, tidak berbau, tidak berwarna, ya, dan tidak mengandung apapun. Ini air, ya. Kemudian, kalau seandainya air ini saya campurin air got, kemudian saya minum air got itu, kira-kira saya gimana? Mati kan? Bukan gara-gara airnya, tapi gara-gara air gotnya. Dan itu ibaratnya coronavirus yang sekarang, COVID ini. Ya, coronavirus itu sebenarnya dia sejatinya memang ada gitu. Karena di tomohon pun itu ada coronavirus, tapi tidak mematikan. Pertanyaannya, kenapa yang di Wuhan itu mematikan? Ya, ada something yang diubah. Ada 4 strain dalam sebuah partikelnya itu yang dicabut. Kemudian karena dicabut itu, dia seperti dimodifikasi. Kemudian akhirnya dia menjadi cepat sekali penyebarannya, dan tingkat pembunuhan itu sangat tinggi. Walaupun cuma 5%, tapi kan kalau penyebarannya banyak, ya dia kan ratusan ribu orang bisa mati. Nah, sama seperti air ini, ya. Air ini adalah coronavirus biasa. Nggak mematikan. Dan biasa dimakan sama orang-orang Indonesia juga. Orang Thailand, orang Taiwan, orang Myanmar, ya. Mungkin sebagian yang saya dengar sih, mereka suka makan-makan hal-hal yang eksotis. Ya, terutama Thailand atau Indonesia. Tapi tidak membunuh, gitu. Ketika diedit, di laboratorium, langsung. Itu langsung bisa berubah komposisinya, dan itulah yang disebut sebagai COVID. Ya, bukan coronavirus lagi, tapi COVID, ya. Coronavirus disease yang sekarang itu ada, di mana coronavirus ini adalah modifikasi dari laboratorium. Ya. Jadi itu yang biasa saya sampaikan, bahwa sampai sekarang dalangnya belum kelihatan, tapi kemungkinan besar itu dari orang-orang yang memang ingin sekali untuk menguasai ekonomi dunia. Intinya begini, kemarin saya baca ya informasi dari teman saya, ya, sahabat saya, Mardigu, ya. Dan Mardigu ini bosman kita semua. Tadinya saya nggak suka tuh dengan gaya bicara dia yang agak gimana gitu. Tapi begitu saya baca-baca lagi, saya liatin lagi video-videonya, masuk akal sih. Gitu, itu salah satu referensi yang saya pakai gitu, bosman Mardigu ini. Kenapa? Karena memang logis, dan memang Mardigu ini kadang-kadang ngomongnya A, kadang-kadang ngomongnya B. Kenapa? Karena informasi yang dia dapatkan itu banyak, gitu. Karena banyak, dan setiap waktu itu ada informasi baru, itu dia berubah. Yang tadinya ngomong A, karena ada informasi baru, dia ngomongnya B. Ada informasi baru lagi, ngomongnya C. Kayak gitu. Nah, ini yang saya gunakan. Gitu. Dan jadi makanya apa yang diomongin sama Bos Mardigu, Astronaci, kemudian juga ada saintis-saintis yang saya baca ya di internet. Nah, ini yang membuat saya berpikir lagi gitu, berpikir ulang, menganalisa ulang bahwa ini bukan Amerika. Bukan Amerika, teman-teman. Ya, bukan pemerintahnya maksudnya. Bukan pemerintah Cina. Tapi ini adalah sekelompok orang yang memiliki dana pasti. Yang memiliki dana, memiliki kekuatan, memiliki jaringan networking yang luas banget, yang bisa menciptakan atau memodifikasi virus ini, dan dia menyebarkannya itu di kota Wuhan. Gitu, bayangkan saja kalau gimana cara orang luar, ya, yang orang luar yang nggak tahu apa-apa, apalagi masuk Cina itu nggak gampang ya.
orang luar bisa menyebarkan virus di Cina. Berarti ada peran orang dalam gitu. Jadi saya juga ngeliat ini kayaknya memang ada persekongkolan antara orang-orang kaya di Cina dengan di Amerika, dengan Israel, dengan yang di mana lagi untuk menghancurkan ekonomi dunia gitu. Atau bisa juga tujuan mereka bisa juga untuk menghancurkan, meruntuhkan ordernya Cina gitu. Karena sekarang ini Cina dipimpin sama satu presiden yang cukup kuat banget, namanya Xi Jinping ya. Banyak orang tidak suka dengan Xi Jinping, dan banyak sekali lawan-lawan politiknya di dalam pemerintahan Cina yang mereka ini nggak bisa ngapa-ngapain karena Xi Jinping itu terlalu kuat di dalam. Sehingga kalau misalnya mau menggantikan kepemimpinan Xi Jinping, maka mereka itu harus membutuhkan bantuan dari luar negeri. Misalnya serangan militer atau wabah atau apapun, itu bisa. Ya, abis ini saya hilang nih. Nggak, canda. Ya, jadi itu bisa terjadi gitu. Dan memang sekarang ini trennya ke sana gitu. Dulu ingat sekali saya, ya, ada satu deal waktu Cina itu membuka diri tahun 78, ya. Ada satu deal yang ditandatanganin juga, disepakatin juga oleh pemimpin Deng Xiaoping ya. Deng Xiaoping menyatakan bahwa 40 tahun setelah Cina membuka diri tahun 78, maka 40 tahun kemudian Cina akan jadi demokrasi. Dan sekarang itu sudah 40 tahun lebih ya. Sementara untuk bisa demokrasi kayaknya masih jauh di Cina. Dan mungkin ini yang ditagih gitu. Yang ditagih oleh negara-negara barat maupun ditagih oleh oposisi-oposisi di dalam Partai Komunis Cina itu. Makanya bisa jadi berkonspirasi gitu. Saya tidak membela Cina dalam hal ini, tapi saya juga melihat bahwa di Cina pun banyak sekali faksi-faksi yang bisa melakukan seperti ini. Gitu. Sempat saya berpikir bahwa ini COVID ini bukannya senjata pemusnah massal yang tiba-tiba muncul dari Amerika, tapi saya berpikir sempat dulu saya berpikir bahwa ini jangan-jangan ada peran dari orang-orang di dalam Cina sendiri yang mereka itu tidak ingin melihat Cina atau melihat Xi Jinping ini berkuasa terus. Apalagi Xi Jinping memang udah berkuasa lama sekali dan dia ingin menjadi pemimpin abadi seperti raja gitu, seperti kaisar di Cina. Dia tidak mau sampai mati itu tidak mau memberikan kekuasaannya kepada yang lain. Ya mungkin ini salah satunya ya. Jadi kita banyak sekali kalau ditanya siapa sih dalangnya, banyak gitu. Bisa banyak sekali kemungkinan ya, tapi di sini saya tidak mau mengambil kesimpulan. Ya teman-teman yang tahu ya kesimpulannya seperti apa dari bukti-bukti yang udah saya kasih. Kira-kira itu aja sih. Kalau saya pengen teman-teman itu lebih pintar daripada saya. Saya nggak pengen apa yang saya ngomongin teman-teman langsung percaya, tapi kita jadikan ini sebagai tempat buat diskusi ya, tempat buat diskusi. Kalau mau teman-teman mau nanya ya, saya udah bikin status kebetulan ya tentang ini. Boleh tanya di situ, pro kontra itu biasa. Saya menghargai teman-teman yang pro dan kontra ya, selama bahasanya santuy. Ya kalau bahasanya binatang saya nggak suka. Tapi bahasanya santuy saya masih ngeladenin walaupun tidak setuju ya. Tapi nggak apa-apa, namanya konspirasi teori, namanya teori gitu loh. Jadi tidak usah dipercaya 100%, tapi jadikan ini sebagai bahan berpikir teman-teman ya. Saya sebenarnya ngomong begini tuh untuk menjadi bahan berpikir saja buat teman-teman semua aja, bahwa nggak semua apa yang kita lihat di media itu benar ya, karena bisa jadi di media itu pun banyak salahnya dan banyak ngaconya. Terutama kita tahu bahwa media-media besar seperti Fox News, ya, CNN, BBC itu muaranya kemana? Kenapa berbeda dengan CGTN misalnya, atau berbeda dengan Xinhua? Ya, mereka itu propaganda Cina, sama seperti BBC, propaganda Barat. Jadi di sini kita bisa ngelihat A, B. Nah, kita ambil nih kesimpulannya apa. Nah itu. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena saya juga guru sejarah ya. Selama ini saya ngajar sejarah kepada anak-anak saya di Jaya Plus Montessori di SMA. Dan saya minta mereka bukannya untuk mempercayai apa yang ada di depan mereka, Wikipedia mereka percayain 100% tuh enggak. Tapi saya biasanya minta mereka untuk cari informasi itu banyak. Gitu, supaya apa? Supaya mereka berpikir kritis. Saya juga minta begitu sama teman-teman kita semua ya. Saya pun begitu orangnya. Saya nggak gampang percaya, tapi saya tuh seneng bikin topik-topik yang kontroversi untuk jadi bahan berpikir bahwa kadang-kadang si Anata ngomongnya A, kadang-kadang si Anata ngomongnya B. Jadi yang benar yang mana?
kayak gitu. Biarin kalian berpikir, biarin kalian yang tahu bahwa oh sebenarnya sih apa sih yang terjadi. Karena bisa aja saya salah, bisa aja teman-teman benar, bisa jadi teman-teman salah, bisa jadi kita semua nggak ada yang benar, ya kan? Nah makanya itu ya pesan saya cuma itu doang ya. Senjata siapa sih COVID itu? Ya, kalau dibilang senjata biologisnya ya itu, ya kan? Antara tiga negara itu. Tapi kalau dijadikan senjata dalam arti yang lain ya, itu banyak. Kita tahu COVID ini digunakan oleh oposisi di Indonesia itu untuk mendiskreditkan Presiden Jokowi, ya kan? Jadi ketika COVID ini ada, mereka langsung menyerang Presiden Jokowi. Apapun itu alasannya gitu kan. Mau itu kasus Ahok kek, mau itu kasus 212 kek, mau itu kasus agama kek. Begitu ada kasus COVID, langsung dipakai buat nyerang. Ini pemerintah nih, bodoh. Ini pemerintah nih, apa segala macam, ya kan? Padahal sebenarnya nggak begitu gitu. Sebenarnya harusnya kita sama-sama ya gitu. Jangan kita nyalain pemerintah gitu. Karena pemerintah itu udah melakukan yang terbaik teman-teman. Tapi ya lagi-lagi kita ngomong berbusa-busa di sini ya. Tapi ada aja orang yang menjadikan COVID sebagai senjata mereka gitu. Isunya ya sebagai senjata untuk menjelekan pemerintah, sebagai senjata untuk mendiskreditkan beberapa jenderal. Ya saya tahu ya kan. Ada beberapa jenderal yang sekarang diserang terus gitu kan, karena ya kebijakan mereka dianggapnya itu sama rakyat tidak mendukung rakyat, padahal sebenarnya bukan begitu juga. Kita mesti ngeliat dari sisi yang luas. Nah, kita bisa nggak memanfaatkan COVID ini teman-teman? Ini kesimpulan ya dari saya ya. Bisa nggak kita memanfaatkan COVID? Sangat bisa. Gimana caranya? Begini teman-teman, kita tahu bahwa sekarang ini COVID ini mengubah hidup kita, ya. Jadi karena mengubah hidup kita, kita harus survive di sini. Survival dulu ya. Jangan kita berpikir, oh saya pengen mencapai visi misi saya di tahun ini gitu ya. Tapi bisa nggak kita berpikir bahwa oh saya pengen survive dulu nih. Kalau bisa kita bantu teman-teman kita dulu yang kurang mampu. Jadikan ini sebagai kesempatan buat kita untuk melatih diri, melatih melepas, ya. Kemudian jadikan kesempatan untuk berbuat kebajikan. Kenapa? Karena kalau misalnya kalau kita menggunakan kesempatan ini untuk berbuat kebajikan, teman-teman, ya kan? Itu salah satu hal yang mungkin kita bisa nggak dapat di hal-hal yang lain. Kalau nggak ada COVID, nggak banyak orang yang jadi miskin. Karena jadi miskin, apa yang bisa kita lakukan buat mereka? Nah, karena itulah makanya ini kesempatan buat kita nih. Ini kita tunjukin kepada banyak orang maupun diri kita sendiri bahwa kita bisa menjadi berkat buat yang lain. Nah, ini kita memanfaatkan COVID sebenarnya. Sama kayak misalnya sekarang bisnis ya. Bisnis itu sekarang yang laku itu e-commerce. Nah, itu kita manfaatkan bisnis e-commerce ini untuk kedepannya kita menjadi lebih inovatif gitu kan. Sama kayak saya guru ya, dan saya menggunakan COVID ini sebagai momentum buat sekolah itu untuk mengubah diri, merevolusi diri teman-teman. Jadi bukannya kita ngelihat bahwa oh ini gara-gara COVID saya jadi miskin, enggak. Tapi kita pikir gini, ini COVID nih, ini tantangan nih. Kita bisa ngapain nih dari COVID ini nih? Kita bisa berbuat apa? Dan kita bisa upgrade nggak? Upgrade diri kita bisa nggak? Dan harus bisa, ya kan? Kalau di sekolah saya, kita udah mulai pembelajaran online dan kita godok terus, kita belajar terus ya. Guru-guru juga belajar gimana caranya supaya menjadi guru yang bisa beradaptasi di masa depan. Setelah COVID ini, dunia akan berubah. Ya, orang tidak akan terlalu banyak lagi ketemuan. Ya, karena sekarang opsinya banyak, ada lewat online, kelas online pun bisa. Jadi di situ kita belajar gimana cara kita mengajar secara online tapi menarik. Itu contohnya. Kemudian gimana program-program sekolah ini bisa lebih fokus sama karakter, ya. Karena kalau misalnya saya nih di sekolah, kalau saya ngajarin secara ilmu, ya sekarang udah ada Google, udah ada Wikipedia, udah ada Britannica, semua itu ada di internet. Ya, tapi gimana caranya kita bisa bikin pembelajaran online ini menjadi pembelajaran karakter. Contoh ya. Ini mungkin bisa jadi insight juga buat teman-teman. Nih saya nggak mau pelit ilmu ya. Jadi kalau misalnya saya
uh, kita nih kita sebagai ya kita bisa contoh kita tugas misalnya untuk ngerawat orang tuanya, which is nggak akan mungkin atau jarang terjadi pada saat misalnya nah itu kita bisa lakukan itu. Jadi daripada kita minta mereka untuk berpikir wah akademis lagi 1+1 sama dengan 2 apa segala macam, kenapa kita nggak move ke karakter jam satu move ke karakter, ya kan? Nah ini senjata yang bisa kita pakai. Jadi kita bisa menggunakan COVID sebagai senjata gitu, senjata untuk kita gitu, teman-teman. Ya. Jadi itu maksudnya senjata yang maksud dalam senjata tapi kita bisa untuk dan badan gitu isu bikin ya. Jadi dalamnya dari Liverpool. Jadi saya mau mengakhiri apa pembicaraan kita ya. Jadi maksudnya gini, COVID itu senjata siapa? Ya, kalau kita bicara arti senjata biologis, maka bisa mencegah yang lebih karena ada tindakan itu. Kemudian kalau misalnya kita jadikan sebagai senjata bagi untuk menjadi wilayah itu semua terjadi sih. Gitu. Sekarang kita punya banyak sekali informasi yang beredar di sekitar kita. Kita harus lebih banyak informasi media saja itu berada dulu masuk dulu mau Cina mau kayak mereka yang masuk ke komunis gitu ya. Jadi saya izin teman kita tambah ilmu, tambah wawasan, dan yang paling penting kita ehipasiko aja ya. Dalam agama Buddha, ehipasiko itu ya menyelidiki berbagai macam berita, kemudian kita menyimpulkan sendiri, menganalisis. Apabila itu benar, ya silakan dipercaya. Kalau misalnya tidak benar, ya tidak usah dipercaya. Apa yang diomongin sama orang itu belum tentu benar, tapi apa yang diomongin sama kalian itu bisa jadi benar, ya kan? Dan sebaliknya, apa yang saya ngomongin sekarang belum tentu benar. Belum benar. Yang kita bisa melihat dari mungkin salah benar. Begitu saya akan pertanyaan balik ternyata apa ini dari Dewi Dovan ya. Jadi masifnya karena saya pengen banyak nanya, saya merasa kasus COVID ini salah satu yang dibahas dengan hermeneutika radikal Jacques Derrida. Tapi entah gimana jelasinnya, penjelasan tadi memberi suatu sudut pandang
apa ya gitu. Saya pernah dengar, tapi saya membaca kan dengan pun saat nonton banyak banget nih ya. Oke, ya. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Udah jam hampir jam setengah, hampir jam setengah 10 ya. Menistirahat buat teman-teman. Terima kasih.